Selamat malam. Kali ini kita akan belajar untuk scraping data dari LTMPT yang berisi kuota masing-masing sekolah di tiap kabupaten ya. Video ini adalah bagian yang ketiga atau bagian yang terakhir untuk data scraping data LTMPT ya. Setelah yang pertama, episode pertama kita scraping ini top 100 sekolah. Kemudian yang kedua kita scraping nama universitas juga kuotanya di masing-masing prodi ya. Kemudian yang terakhir ini kita akan scraping data kuota untuk masing-masing SMA ya di setiap kabupatennya dari Sabang sampai Merauke. Oke, video ini adalah bagian ketiga atau bagian yang terakhir dari serial scraping data LTMPT. Oke, sebelum masuk ke situ saya akan ceritakan dulu kenapa kita anggap penting ini, karena di sini kita bisa lihat bahwa ternyata setiap SMA ya, mungkin ini hanya diketahui sebagian orang ya, termasuk saya juga, saya baru tahu ternyata bahwa di SMA itu dijatahin jumlahnya ya, dijatahin itu berdasarkan akreditasi ya. Jadi kalau akreditasi A itu kuotanya 40, dapat jatah 40% untuk SNMPTN ya. Kemudian untuk yang B, akreditasi B ternyata hanya dapat 25%, yang tidak terakreditasi hanya 5% ya. Di sini menunjukkan bahwa semakin Anda sekolah di SMA yang terakreditasi A, maka peluangnya semakin besar untuk bisa masuk ke dalam perguruan tinggi negeri yang menjadi favorit setiap siswa ya. Oke, untuk masuk ke sana kita akan lihat strukturnya dulu ya. Pertama, kalau kita masuk ke ini tabnya SNMPTN, kita masuk ke kuota ya, kita akan dapat satu halaman yang berisikan pilihan ya. Jadi kalau misalnya kita pilih lokasinya misalnya di Jawa Barat misalnya, kemudian kabupatennya di Bogor, nanti akan muncul semua sekolah yang ada di Bogor ya. Banyak sekali nih jumlahnya, bisa lihat sendiri ya. Ya, jadi dari mulai yang tadi yang saya bilang bahwa untuk sekolah yang terakreditasi A jatahnya 40%, yang B 25%, yang tidak terakreditasi 5%. Selanjutnya ya ada lagi yang C ya, terakreditasi. Jadi terakreditasi C maupun yang tidak terakreditasi kuotanya hanya 5%. Artinya kalau Anda di sekolah yang akreditasinya kurang, maka peluang Anda untuk masuk ke dalam sekolah negeri semakin kecil berdasarkan data ini ya. Oke, kita akan scrap semua data yang ada di sini. Yang pertama, kita harus tahu strukturnya dulu ya. Kalau kita masuk ke sini ya, kita inspect aja, kita cari alurnya ini kemana ya. Ya kita lihat dulu. Ya, ini memang awal-awalnya cukup sulit ya untuk menentukan kita harus scrap larinya kemana. Ini cukup sulit pertama, tapi kalau udah ketemu sekali akan mudah di belakang ya. Kita cari rasanya ini terkait dengan kuota ya, rasanya di sini ya. Kita klik aja ya, di sini kita lihat ya. Kita klik 2 kali, kita akan masuk ke sini. Kemudian kita akan pilih misalnya DKI Jakarta Pusat ya, kita akan dapatkan ini. Kita view ya, inspect. Kita masuk ke view source saja, kita lihat ya,
view source. Ya, ini kode provinsi, nama provinsi ya, dan selanjutnya. Kemudian kalau kita lihat strukturnya di sini ya, di sini ya, kalau kita pilih lokasi, pilih apa, provinsi, maka otomatis kabupaten akan muncul. Kalau kabupaten kita klik, baru dia tertrigger untuk membaca semua data yang ada di kabupaten tersebut ya. Jadi ini kata kuncinya, yang men-trigger ini adalah kabupaten kotanya ya. Oke, kita cari aja, kita inspect dulu ya. Tadi kalau kita pilih ini apa, provinsinya, maka di kabupatennya akan muncul ya di sini ya. Ya, kalau kita lihat datanya ini menggunakan JavaScript ya. Oke, pilihannya kalau kita mencari bisa dua function ya. Cara pertama per location, kemudian per NPSN. Maksudnya ini ya, kita bisa cari ini per lokasi ya, lokasinya di provinsi mana, di kabupaten mana, atau kita cari berdasarkan NPSN kalau kita tahu sekolah kita nomornya berapa ya. Ya, ini untuk menjawab yang tadi di sini ya. Mana tadi? Ya, di sini ya. Pilihannya ada dua, kita bisa milih per location atau NPSN. Kemudian kalau provinsinya berubah ya, fungsinya ini berubah, maka dia akan muncul daftar provinsi tersebut ya. Yang kalau kabupatennya berubah, dia akan men-trigger ini ya, ini nih. Rasanya ini ya. Ini ya, kita buka halaman baru aja, kita paste, kita lihat hasilnya apa. Oke, dia tidak mau ya, kita harus lihat datanya adalah https pdss bla 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 kuota ya, kuota. Kalau kita lihat ini flog, ini juga flog ya. Jadi flog ditambah dengan nilai, rasanya nilai ini, nilai ini ya, kode kabupaten ya, plus JSON ya. Oke, kita lihat kode kabupaten aja. Caranya begini, kita lihat aja salah satu dulu ya, kita cek ya. Cara ngeceknya misalnya yang ini ya, kita masuk ke elemen ya, kita inspect aja yang ada di sini, yang di kabupaten ini kita lihat. Nah, ini jumlah kabupatennya ya. Jadi kalau kita milih Jakarta Pusat ya, kita copy aja ini kode untuk Jakarta Pusat. Terus kemudian kalau kita lihat kodenya tadi di sini ya, script yang ada di mana tadi. Nah, yang di sini ini artinya https bla 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 garis miring ya, ditambah kode kabupaten plus JSON ya. Jadi ini ditambah, tunggu, ini ya, kuota ini ya, sampai ini nih, perhatikan ya, sampai di sini ya. Kita copy, kita pindah ke sini, plus tadi Jakarta Pusat, kodenya adalah, kode Kabupaten Jakarta Pusat adalah 016000 plus ya, plus JSON. Perhatikan di sini ya, ini ada JSON ya. Ya, ini menggunakan API rasanya ya. Kita enter aja. Yes. Kita akan dapatkan semua data. Ya, ini kita langsung masuk langsung ke sini aja. Nanti yang berubah adalah di sini ya, di JSON-nya sini ya. Ini contoh nih Jakarta Pusat ya, kita copy sebelahnya aja. Oke. Untuk Jakarta Selatan ya, kita bisa pindahkan begini nih. Ini kodenya nih, kita copy aja nih. Ya, lalu kita masukkan ke sini. Nanti akan berisi semua daftar sekolah yang ada di Jakarta Selatan. Yes, ya, Anda lihat sendiri semua ya. Nah, kalau udah begini mudah sekali ini. Ya, caranya kita pertama kita scraping satu dulu aja ya, satu-satu ya. Nanti kita akan scraping semua data dari Sabang sampai Merauke. Oke, untuk awalan kita akan scrap satu dulu. Caranya
Ya, ini adalah script kita yang terakhir, yang bagian kedua kita akan simpan sebagai yang ketiga ya. Yang ketiga ini mengenai kuota ya. Gini aja ya. Kita namain LTMPT3 garis bawah kuota ya. Tujuannya supaya membedakan kita yang akan kita script ini berhubungan dengan kuota SMA ya. Oke, kita enter aja. Oke, selanjutnya ini kita akan kasih nama yang sesuai ya, kuota PTN ya, katakanlah begitulah. Anda bisa menggunakan yang lain, tapi saya akan gunakan ini aja sih yang berhubungan ya. Oke, ini yang kita copy ya, scriptnya ini kita copy, kita masuk ke sini, lalu ini tidak kita pakai ya, tapi jangan dihapus dulu. Kenapa? Karena nanti kalau dibutuhkan kita nggak perlu ngetik ulang ya, kita jadiin komen semua aja. Oke, kita komen semua sampai sini. Nah, kita menggunakan ini ya, respond.body ya, nih tujuannya kita akan lihat apa yang terjadi ya. Kita simpan lalu kita panggil, namanya adalah LTMPT3 garis bawah kuota ya, kuota. Kita enter, kita lihat apa yang terjadi. Yes, oke, ini udah terscrap semua ya. Oke, good. Sampai di titik ini sudah oke. Selanjutnya kita akan mainkan untuk mengambil men-scrap data yang ini ya. Oke, caranya. Oke, karena kita bermain dengan JSON, maka kita harus import library-nya JSON ya. Import library dari JSON. Oke, require-nya ini sudah kita nggak butuhkan, kemudian kita tandain begini, ini yang nggak dipakai. Selanjutnya kita akan gunakan fungsi dari JSON ya. Oke, kita akan coba satu ini dulu ya, kita akan tes, kita akan scrap yang ini dulu ya. Jadi begini, kita menggunakan library dari JSON, kemudian kita panggil ya, kita jadiin satu variabel namanya result. Resultnya adalah jamak ya, menampung semua data JSON yang ada di sini ya, yang ada di semua di sini. Kemudian baru kita akan looping menggunakan for result in result ya. Jadi dari data yang jamak ini kita akan ambil, yang pertama kita akan ambil nama sekolahnya dulu ya, yang ini ya. Nanti kalau benar dia akan keluar sekolah ini dan semua yang ada di sini ya. Oke, kita tes aja ya, kita simpan, kita bersihkan dulu ya CLS, kemudian kita run ya, kita lihat ya. Oke, sampai di sini berhasil ya. Kita lihat nih ya, nama sekolahnya semua udah masuk ya. Ya, udah banyak sekali yang masuk ya. Oke, selanjutnya kita kembangkan untuk semua yang ada di sini ya. Kita copy aja, kita kasih koma, kemudian kita copy beberapa kali mulai dari NPSN ya. NPSN nya kita copy di sini, kita ganti namanya NPSN. Selanjutnya akreditasi, ini akreditasi.
Selanjutnya persen kuota ya, kuotanya berapa ya, persen kuota. Oke, selanjutnya jumlah total sekolah ya, kita juga akan scraping jumlah total sekolah. Nah, jumlah total siswa, dan yang terakhir kuota ya, kuota siswanya ya berapa ya. Ya, oke. Kita simpan, kita running, lalu kita evaluasi, kita lihat ya. Oke, kita bersihkan dulu, kita running lagi. Yes, sampai sini oke ya. Kita tinggal periksa aja salah satu ya, random aja. Yang paling atas kita lihat. Ya, random. Ini ya. Ini ya, SMA Ma'an-Nur ya, ini Ma'an-Nur, kita copy aja deh, NPS ini kita copy, Ctrl C, kemudian kita Ctrl V di sini, kemudian paste ya, ini ya ketemu ya, SMA Ma'an-Nur ya, Ma'an-Nur, SMA Ma'an-Nur, NPSN nya ini sama persis ya, akreditasinya C sama, kemudian kuotanya 5% ya, mana tadi ini ya, kuota 5%, jumlah total siswa belum ada jurusan ada 9 ya, belum ada jurusan ada 9, jadi ada 9 siswa, kuotanya hanya 1, yang apa, yang diloloskan hanya 1 kuotanya ya. Ya ini ya sama persis ya, artinya sampai sini sudah berhasil untuk kode NPSN ini ya, ini yang di tadi di mana ya itu ya, itu kode untuk mana tadi, ya ini kodenya ada di sini tadi ya, tadi ini kayaknya Jakarta Pusat tadi ya, ya 01660 016.000 ya, 016.000 ya. Nah untuk Jakarta Selatan kita tinggal copy aja begini ya, kita lihat aja di sini, yes kan keluar kan. Kita juga bisa caranya dengan paste di sini ya, dengan menggantikan ini nanti semua akan berubah ini ya, kita buktikan saja ya, kita running lagi. Ini hanya sekolah yang ada di Jakarta Selatan ya, ya ini ya, kita buktikan aja, kita ambil salah satu lah, misalnya SMA berapa ya, ini deh SMA 87 ya, SMA 87 ya, NPS ini kita copy, kemudian kita cari di sini ya, Ctrl F Ctrl V ya, ini ketemu SMA 87 ya, SMA 87, NPS sama, akreditasinya A, kemudian kuotanya 40% ya, jumlah siswanya, IPS nya 109, IPA nya 144 ya, IP 19, IPA-nya 144, kemudian kuota yang diterima 44 untuk IPS, 58 untuk IPA ya. Ya ini ya, sama persis ya. Oke. Sampai di sini berarti sudah berhasil ya. Kita tinggal scraping semua data dari Sabang sampai Merauke dengan cara merubah ininya, apa namanya, kode kabupatennya ya. Oke, caranya begini ya. Oke, caranya kita pertama kita buat satu file ya.
kita namakan kode provinsi dan kabupaten ya, JSON ya. Oke, kita gunakan format JSON ya. Kita akan tester untuk DKI Jakarta dulu. Kita akan coba satu dulu. Kalau ini berhasil, nanti kita akan kembangkan untuk semua provinsi ya. Ya oke. Kita akan tes dulu satu ya. Kode provinsinya adalah 01 sekian, itu adalah kodenya DKI, didapat dari sini ya. Ya, kita dapatkan dari sini ya. Jadi 01.000 adalah provinsi DKI ya. Ya, kode provinsinya ini, nama provinsi adalah DKI, kemudian di bawahnya provinsi ada kabupaten ya. Kabupatennya adalah, kalau kita lihat di sini ya, di kota ya, di kota, kemudian kita pilih ya gini, kita pilih salah satu. Kalau kita view source, kita lihat di dalamnya sini ya, ini ada kode masing-masing kabupaten kota yang ada di DKI ya. Yang pertama ini 01.01.100 ya. Nih 01.01.00 ya, ini Kabupaten Kepulauan Seribu. Kemudian yang ini 01.6000 Jakarta Pusat ya, 01.6000 Pusat, dan seterusnya ya. Ini adalah kabupaten yang ada di provinsi atau di provinsi DKI, dan ada nama kabupaten dan kode kabupatennya. Oke. Nanti yang kita butuhkan adalah yang ini ya, kode kabupatennya ini untuk menggantikan posisi yang ada di sini ya. Oke, kita simpan dulu. Oke, selanjutnya kita akan tandain dulu ya. Ini nanti kita akan pakai, ini kita tandain dulu begini. Nanti kita akan pakai. Selanjutnya kita akan bikin ya, kita akan menggunakan fungsi dari JSON ya. Yang pertama open JSON file ya, dengan cara f open, nama filenya adalah kode provinsi dan kabupaten JSON. Kemudian datanya kita load ya, jadi variabel data. Kita akan cek dulu isi dari datanya ya. Oke, kita cek, kita bersihkan dulu, kita akan running apa yang terjadi ya. Ya, masih ada error ya. No such file kode provinsi dan kabupaten JSON. Kode provinsi ya, ini kita copy aja, Ctrl C, kemudian kita masuk ke sini ya, ini kita paste. Oke, ini kita nggak butuhkan, ini begini aja ya, kita tandain. Ini kita sampai di sini aja ya, begini aja ya. Kita simpan dulu, kita run. Ya, ini ya udah muncul ya, muncul ada kode provinsinya, nama provinsinya, kabupatennya ya, kode kabupaten dan nama kabupatennya. Oke, sampai di sini sudah oke ya. Selanjutnya kita kembangkan lagi ya. Selanjutnya kita kembangkan karena kita butuh kodenya ini ya, URL-nya ini. Maka kita akan pecah dua. Yang pertama sampai di sini
ya. Kemudian yang kedua ini, yang ketiga ini kode kabupaten, ini dinamis ya. Jadi kita gunakan variabel ini. Ya, selanjutnya kita gunakan looping ya. Kita namakan ini maksudnya provinsi. Provinsinya range-nya dari, karena kita coba satu provinsi, jadi dari 0 ke 1 dulu. Kemudian ini provinsi ya. Nama provinsi itu yang ini ya, di nama provinsi ini yang kita panggil. Selanjutnya untuk ini adalah ini kabupaten ya, kabupaten, ini provinsi ya, ini provinsi. Ya, rasanya begini ya. Kita akan tes dulu ya. Ngetesnya caranya kita akan print. Yang kita print adalah URL-nya dulu ya. Yang kita print adalah URL untuk melihat apakah sesuai dengan URL dan nama kabupaten aja deh. Ya. Apakah sesuai dengan harapan? Ya, kita running aja. Ya, ini URL ini kita butuhkan ya, URL ini dan namanya ya. Oke, sampai di titik ini sudah oke. Selanjutnya ya, ini kita marking dulu. Ya, selanjutnya kita akan gunakan ini. Kita gunakan yang URL-nya tadi, yang ini ya, maksudnya URL yang ini. Kemudian kita gunakan nama provinsi juga. Nama provinsi kita akan gunakan untuk ke tahap berikutnya. Selanjutnya callback-nya kita gunakan namanya parse kuota aja ya, parse kuota ya. Anda bisa gunakan terserah lah ya, tapi supaya relevan kita gunakan ini. Kemudian ini kita copy aja, jadi kita nggak perlu harus ngetik-ngetik ulang, tinggal kita ganti namanya adalah parse kuota, dimana ini kita membutuhkan nama provinsi ya, dan nama kabupaten ya. Oke, begini ya. Oke, URL nanti akan lari ke sini ya. Oke, selanjutnya kita akan aktifkan yang ini. Kita akan lihat ya, kita aktifkan. Ya. Oke, rasanya sampai sini oke. Kita tambahin provinsinya aja ya di sini ya. Ini kita kasih nama provinsi dan nama kabupaten. Isinya adalah ini, nama provinsi, kemudian yang kabupatennya nama kabupaten. Gini ya, kita tes dulu hasilnya seperti apa. Kalau ini sesuai harapan, maka nanti akan keluar provinsi DKI, kabupatennya katakanlah Pulau Seribu, kemudian nama sekolah yang ada di Pulau Seribu ya, semua yang ada di sini. Kemudian juga di kabupaten yang lainnya. Kita coba aja, kita tes hasilnya seperti apa. Ya, rasanya oke nih ya. Kalau kita lihat ya, kita lihat aja, kita cek ya untuk memastikan dari atas dulu ya. Oke. Ya, ini nama provinsinya DKI ya, nama kabupaten Jakarta Timur. Jakarta Timur ada SMKS Bina Pembangunan 1 bla 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 ya. Tadi Jakarta Timur.
Selanjutnya ini Jakarta Barat ya, ada Jakarta Barat juga, kemudian ada Jakarta Selatan juga ya, Jakarta Barat juga ya, artinya sini semua udah lengkap ya. Ya, sampai di titik sini oke. Kita lanjutkan ke semua provinsi dan kabupaten seluruh Indonesia dengan menambahkan kode-kode yang ada di JSON sini ya. Oke, caranya pertama kita harus copy coding yang ada di sini ya, HTML di sini ya. Kita copy. Selanjutnya kita gunakan fasilitas yang ada di kita cari aja, kita browsing, kita rubah dokumen, kita rubah HTML ya, convert HTML to JSON ya, kita paste, kemudian kita convert. Oke, data ini kita butuhkan ya, jadi ini kita copy aja dari sini ke sana, kita copy, kemudian kita paste di sini ya. Ini jangan dihapus dulu karena nanti kita butuhkan ya. Kita bisa bisa ini dulu, kasih kok jadiin komen dulu ya. Oh, nggak bisa jadiin komen. Oke, kita biarkan dulu. Kemudian kita paste ya, yang dari sini tadi kita paste. Kemudian kita sesuaikan namanya ya. Jadi kalau contohnya ini ada kode provinsi, nama provinsi ya. Jadi kita gini ya, kita copy aja, atau gini, ini kita copy ya, copy, kemudian Ctrl H ya, find and replace ya. Yang kita cari adalah ini, yang kita cari adalah value-nya, kemudian value-nya ini kita ganti dengan kode provinsi gini ya. Selanjutnya kita find and replace all ya. Oke, ini sekarang udah berubah ya. Selanjutnya untuk yang teks ini ya, ini kita copy, kita tempatkan di sini, paste, kemudian kita ganti dengan nama provinsi ya. Ya, rasanya kalau kita harus kerjakan manual ini luar biasa, effortnya terlalu tinggi ya. Jadi kita gunakan fasilitas di internet maupun dengan skill kita untuk mempersingkat pekerjaan kita ya. Oke. Nanti kalau ini berhasil, semua teksnya akan berubah menjadi nama provinsi. Oke, find and replace all. Ya, oke ya, ini berubah ya. Oh, yang ini yang berubah ya. Oke. Jadi ada kode provinsi dan nama provinsi. Oke, selanjutnya kita akan modifikasi sedikit. Ya ini, oke, begini dulu nggak apa-apa deh. Oke, selanjutnya kita akan satu lagi, kita bikin file di sebelahnya ya. Nanti kita kopas sebelahnya ya. Kita bikin new dulu ya. Ini katakanlah kabupaten lah ya. Ini cuman alat bantu aja, nanti kita nggak butuhkan ya, alat bantu supaya cepat. Oke, selanjutnya kita masuk ke sini lagi ya. Yang kita copy adalah kode yang ini ya. Kalau Anda lihat ini ada kode kabupaten. Untuk yang 01, 01, 100 itu adalah Kabupaten Kepulauan Seribu dan selanjutnya. Ya, di sini banyak sekali ya. Ini karena datanya terlalu banyak, kadang-kadang suka seolah-olah hang ya. Jadi kita refresh dulu. Karena datanya banyak sekali di sini. Ini jadi dia kadang suka hang, nggak mau di copy. Jadi caranya kita harus sabar ya. Ini tergantung bandwidth-nya. Kalau bandwidth-nya bagus, dia akan cepat. Ya, ini kita nggak bisa gerakkan ke sana karena datanya terlalu banyak. Ya, kita tunggu, sabar aja. Ya, untuk ngopi satu ini lama sekali ya. Kita klik kanan karena datanya banyak sekali. Ya, ini klik kanannya juga nggak bekerja ya. Tunggu sebentar ya, sabar ya. Ya, ini udah muncul copy, kita copy aja. Ya, selanjutnya kita paste di sini ya. Oke, selanjutnya kita buka ke alat bantu yang lain ya, di sini juga boleh.
Kita copy semua data tadi, kita paste ke sini, kemudian kita lihat kalau kita convert bisa apa enggak. Lalu kita copy, lalu kita pindahkan ke Oke, selanjutnya kita ini nggak dipakai. Oke, selanjutnya kita ikutin pola yang ada di sini ya. Jadi ini ada nama provinsi, tadi sudah diwakilin di sini nama provinsi, kabupaten. Kemudian kita akan bikin satu apa namanya? Di bawahnya sini ada kabupaten ya, jadi begini maksudnya ya, kita buat begini aja ya, contoh nih ya, untuk contoh satu ini kita copy aja misalnya begini, kita paste ya, kemudian kita ganti kabupaten ini ya yang ada di sini, Kepulauan Seribu ya, jadi ini kita ganti begini ya, kita ambil ininya ya, apa kodenya kita ambil, kita masukkan di sini ya, kemudian kontennya ini kita ganti dengan kode kabupaten ya. Ini kita boleh hapus ya, maksudnya begitu ya, semua kita lakukan satu persatu. Kemudian untuk yang ini juga kita ganti menjadi nama kabupaten begini ya. Dan seterusnya sampai ke bawah ya, nanti di provinsi Jawa Barat kita tinggal pindahin aja yang di Jawa Barat, misalnya di mana Jawa Barat nih misalnya nih ya, ya ini Sukabumi misalnya nih ya, kita copy, ini Kabupaten Bogor kita juga copy sama kodenya, kita masukkan ke bawah, bawahnya di sini ya, di bawahnya Provinsi Jawa Barat ya, dan seterusnya ya, karena ini banyak sekali pasti membosankan, saya akan percepat hasil akhirnya aja ya. Oke, hasil akhirnya adalah seperti ini ya. Jadi ada berapa row nih? 2293 itu untuk kode JSON-nya aja ya. Yang berisi yang pertama ini ada kode kode provinsi ya, kemudian nama provinsinya, kemudian kabupatennya apa aja yang dalam provinsi tersebut ya. Untuk ini DKI, selanjutnya untuk Jawa Barat juga sama. Jadi kode ini Jawa Barat, kemudian ini kodenya untuk Kabupaten Bogor dan seterusnya ya. Jawa Barat, kemudian ini Jawa Tengah, kemudian DIY dan seterusnya ya, di seluruh Indonesia semua udah masuk ke sini ya. Oke. Selanjutnya kita akan running semua datanya. Ini kita nggak butuhkan lagi. Oke, selanjutnya kita akan running semuanya ya. Ini bagian yang paling akhir ya, yang paling kita butuhkan ya. Ini rasanya nggak butuhkan, kita hapus aja. Script yang nggak dibutuhkan kita hapus aja ya, biar nggak bingung ya. Ya rasanya cuman begini aja. Ini kita bisa persingkat, kita ganti yield aja begini, boleh ya. Ini boleh, ini kita hapus ya. Selanjutnya ya rasanya cuman 46 line code ya. Oke, yang ini data yang lama ya, kita hapus aja karena kita nggak pakai lagi ya. Rasanya begini aja cukup, 46 line code ya. Kemudian kita simpan ya, kita simpan sekali lagi biar save. Ini juga kita simpan. Lalu kita akan running semua data dari Sabang Merauke, terus kemudian kita juga jadiin filenya dalam CSV ya.
Oke, kita simpan, kita panggil lagi ya, kemudian minus O artinya override kalau filenya ada. Kita ambil aja nama filenya kuota untuk SMA ya, sma.csv ya, terus kita enter, kita tunggu. Ini akan makan waktu banyak ini ya, mungkin bisa beberapa menit ya, karena datanya ribuan ya. Yes, ini semua udah oke ya, kita tunggu aja. Kita mulai dari oke. Ini terlalu cepat karena apa? Karena provinsinya hanya DKI. Ini kita harus rubah nih ya, range provinsinya nih jumlahnya 34 semua ya, jadi kita harus ganti 34 ya, jadi dari Sabang sampai Merauke ya, 34. Kemudian kita simpen, kita akan run lagi, kita bersihkan dulu. Oke, ternyata ternyata waktu yang dibutuhkan hanya 3 menit ya, nggak sampai 5 menit ya. Oke, selanjutnya kita akan periksa. Oke, setelah kita scrap, datanya totalnya ada 50.986 baris ya, jadi banyak sekali ya. Selanjutnya kita akan simpan, lalu kita kasih nomor ya, jadi kita bisa tahu. Kasih nomor, kemudian 1, 2, terus kita blok ya, 1 dan 2 kita blok, kita klik 2 kali di sini. Oke, kalau nggak bisa kita gini aja, kita seret ke bawah. Atau bisa juga begini, plus 1 plus 1 ya, maksudnya kita copy, terus kita arahin paling bawah dengan kontrol ana bawah, terus kita paste ya, semua udah ada di sini semua ya, jadi ada 50.965 baris ya, sekolah ya. Oke, selanjutnya kita mulai dari ini filternya kita buang dulu ya, data filternya kita buang dulu begini. Kemudian kita akan sort dulu, kita sort berdasarkan provinsi ya, nama provinsi, kemudian yang kedua nama kabupaten ya, kita enter dulu ya. Oke, hasilnya seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita akan cek random. Kita akan cek random, caranya kita ambil salah satu contoh aja ya, misalnya ini deh, mana ya, kita ambil random 2 sekolah aja ya. Mana ya, inilah misalnya ya, SMK Negeri Malabo nih ya, ini ada NPSN nya ya, kita copy aja NPSN nya. Kemudian kita masuk ke sini ya, untuk meyakinkan bahwa yang kita scrap sudah benar ya. Ya, kita cek berdasarkan NPSN, terus kita paste saja NPSN-nya, kita cari nih ya, contohnya ya. Nama SMA, nama sekolah SMK Negeri 1 Malabo ya. Ini kita lihat ini ya, Malabo ya. Kemudian nomor NPSN-nya tadi sama, kemudian akreditasinya ya, akreditasi A, persen kuotanya 40 ya, akreditasi A, persen kuotanya 0,4, ini 40 ya, nanti kita bisa jadikan ke percentage ya. Ini lihat dulu 0,4 itu artinya 40%. Oke, selanjutnya di dalamnya ada jurusannya ya, jurusan bisnis pemasaran ada 46 ya, kita lihat di dalamnya ada ya, ini bisnis pemasaran 46 ya. Kita lihat di sini ya, bisnis pemasaran 46, lalu manajemen perkantoran 56 ya, manajemen perkantoran 56. Selanjutnya teknik komputer dan informatika 29
teknik komputer dan informatika 29 ya. Dan yang terakhir akuntansi dan keuangan 55. Akuntansi dan keuangan 55. Oke, sampai di sini berhasil. Nah, lalu kuotanya ya, kita lihat dalamnya. Kuotanya ada ya ini misalnya bisnis pemasaran 19 ya. Bisnis pemasaran 19 kuotanya. Selanjutnya apalagi manajemen perkantoran 23, manajemen perkantoran 23. Teknik komputer dan informatika 12, teknik dan informatika 12 ya. Selanjutnya akuntansi keuangan 22 ya. Oke, sama persis ya. Dengan demikian data yang kita scrap adalah exactly sama persis seperti yang di sumbernya. Kita akan random satu lagi yang di Jakarta ya. Kita find aja cepet Jakarta ya. Oke, kita cari random di mana ya. Ini mana ya, misalnya SLB ternyata juga ada, ini ada kuotanya ya. Saya juga baru tahu nih ternyata SLBB Pangudi Luhur. Ya sudah, kita akan cek aja ini ya. Kita akan cek bener nggak hasilnya ya. Kita copy NPSN-nya ya. Kemudian kita paste di sini NPSN-nya. Kita cek ya, ini ya, SLB B Pangudi Luhur ya. Nih sama persis seperti di sini ya. Kemudian akreditasinya A ya, persen kuotanya 40% ini. Kemudian apalagi nih, belum ada jurusan 19 ya, ini sama persis belum ada jurusan ada 19 ya. Kemudian kuota yang diterima adalah 8 orang ya. Ini ya sama persis ya. Oke, kita random satu lagi supaya yakin bahwa yang kita scrap adalah benar ya. Katakanlah ini ya, Man Kudus ya, NPSN nya ini kita copy, kita paste di sini ya. Seperti Anda lihat ini Man Kudus sama persis di sini ya. Kemudian akreditasinya A 40%, IPA-nya 233 ya, dan seterusnya ya. Rasanya sih udah oke ya. Oke, kita sempurnakan yang ini, kita jadikan percentage ya. Masuk home, masuk persen ya. Oke, sampai begini ya. Oke, dengan demikian semua data kita ada scrap, jumlahnya ada 50.985 sekolah dari Sabang sampai Merauke, dari semua jurusan, dari SMA, SMK, MA, dan termasuk SLB yang tadi kita periksa. Juga ada juga PKBM ya. Jadi semua data SMA sederajat ya. Oke, rasanya cukup pelajaran kita hari ini. Bila video ini bermanfaat, dukung channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih.